kita ada di Binature, di Pasteur. Nah, di sini kita mau melakukan wawancara. Nah, perkenalan dulu ya. Nama saya Sylvania. Saya Ruben Fadial. Nah, di sini kita akan mewawancara ownernya, yaitu Ibu Nelly. Halo. Oke, selamat pagi Ibu Nelly. Pagi. Kenalkan, nama saya Sylvania. Nah, di sini saya mau bertanya nih. Ibu boleh cerita nggak awal-awal gimana Ibu menemukan passion ataupun minat dan motivasi dalam menjalankan bisnis ini? Untuk bisnis kecantikan ini, klinik dan juga skincare ya, itu sebetulnya berawal dari pengalaman pribadi dan juga latar belakang saya sebagai pendidik juga praktisi kecantikan dan juga melihat kepedulian terhadap kesehatan kulit wajah dan juga estetika. Karena sekarang ini yang namanya kulit wajah harus sehat, tampil cantik, itu merupakan satu kebutuhan. Karena kami punya tagline, tua itu pasti, terlihat awet muda itu pilihan. Tagline kami ini menjadikan motivasi buat kami untuk menjalankan bisnis ini. Kami berharap seluruh masyarakat, tidak hanya di Bandung saja, kalau bisa lebih luas, mereka mempunyai kulit yang sehat dan juga terawat, bisa tampil cantik dan juga percaya diri. Karena kesehatan kulit wajah sekarang udah bukan hanya cukup di kesehatannya saja, tapi estetika, tampil cantik dan percaya diri, itu yang utama. Oke, terima kasih. Iya. Di sini pertanyaan keduanya itu, Iya. awal-awal tuh gimana sih cara Bu Nelly ini ngeidentifikasiin peluang sama tiba-tiba kepikiran gitu jadi ide bisnis ini? Oke, pertama sih kita melihatnya dari tingkat kesadaran dari masyarakat kita terhadap kesehatan kulit wajah dan juga estetika kulit wajah itu semakin meningkat. Jadi kita melihat orang-orang sekarang tuh kok banyak ya mereka yang care banget pengen kulit wajahnya sehat, tampil glowing. Mereka pengen perawatan untuk menjaga kesehatan kulit wajah mereka dan juga supaya terhindar dari penuaan dini. Nah, berawal dari situ. Kemudian kita lihat tuh, oh ternyata klinik kesehatan kulit wajah dan juga kecantikan kulit wajah ternyata masih kurang nih. Binature Beauty Care hadir sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat terhadap klinik kecantikan yang berbasis juga edukasi dengan pelayanan terbaik, tentunya sesuai dengan harapan masyarakat. Pertanyaan ketiga nih, gimana sih cara Ibu Nelly ini menentukan kelayakan bisnis ini sebelum dimulai gitu? Pertama-tama sih kita analisis pasar dulu ya dan menentukan target konsumen. Selain itu target marketnya siapa nih kira-kira, apakah usia dari remaja dewasa atau usia dewasa, nah itu kita tentukan dulu. Kemudian juga menghitung modal, biaya operasional dan lain sebagainya. Kita tes market dulu dengan pelayanan pertama gitu ya. Kita lihat nih responnya bagaimana nih. Nanti kita evaluasi dan kita jadikan lagi bahan evaluasi ini sebagai perbaikan gitu untuk operasional selanjutnya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, nah kita nih mau tahu bisnis model apa yang Ibu terapkan? Oke, model bisnis yang kita jalankan di sini adalah B2C ya. Jadi kita itu melakukan perawatan klinik kecantikan itu untuk memberikan jasa perawatan langsung kepada konsumen, pada pasien kami menyebutnya. Dan juga kita juga menjual skincare yang langsung kita jual kepada pasien. Selain itu juga kita ada personal branding dan edukasi yang kita lakukan melalui medsos. Nah kemudian juga selain itu kita membangun kepercayaan pada pelanggan. Jadi supaya meningkatkan loyalitas pelanggan gitu ya terhadap klinik Binature Beauty Care. Pertanyaan kelima ya, siapa sih pesaing utama dalam bisnis ini dan gimana cara menghadapi itu? Nah, pesaing utama dalam bisnis ini jelas klinik serupa dalam skala regional bahkan nasional gitu. Karena kita tahu kan banyak klinik-klinik besar yang sudah muncul terlebih dahulu. Juga brand skincare yang sejenis itu banyak banget, itu yang merupakan pesaing kita. Yang kita lakukan untuk menghadapi pesaing ini, kita menguatkan di diferensiasi kualitas produk, kualitas layanan kita, jenis layanan kita, kemudian edukasinya. Untuk edukasi mungkin di klinik-klinik lain untuk edukasi mungkin ada yang belum gitu ya. Juga dikuatkan di personal brandingnya juga. Nah itu mungkin yang kita lakukan untuk menghadapi pesaing-pesaing ini, lebih menonjolkan apa yang kita punya yang tidak mereka punya. Jenis kekayaan intelektual apa yang perusahaan Ibu miliki? Kekayaan perusahaan yang kami miliki yaitu tadi Haki gitu ya. Kemudian kita punya brand Binature Beauty Care sebagai brand klinik dan juga kita punya brand produk skincare yaitu Namskin Solution. Selain itu kita punya tagline yang menjadi identitas diri kami, yaitu yang pertama tagline untuk klinik Binature Beauty Care itu adalah awet muda jadi nyata. Jadi Binature Beauty Care, awet muda jadi nyata. Kemudian tagline untuk produk Namskin Solution, rasakan muda tiap hari. Nah, yang ketiga kita juga punya konsep layanan, kemudian edukasi, kemudian juga kita punya formula dari skincare yang kita kembangkan secara berkelanjutan. Bagaimana pentingnya pandangan perusahaan tentang pentingnya hak kekayaan intelektual? Oke, HKI ini kan penting banget ya, terutama untuk satu, melindungi brand dan menjaga keaslian brand. Kemudian juga ya, penciptakan dan peniruan seperti itu. Kemudian menjadi nilai bisnis yang penting untuk brand tersebut dan juga menjaga kepercayaan dari konsumen. Nah, yang terakhir jelas hak kekayaan intelektual ini menjadi aset paling penting untuk perusahaan. Ini penting banget untuk menjaga juga keprofesionalan perusahaan dan tingkat kepercayaan ya dari customer. Apa
rencana dan prediksi perusahaan untuk kedepannya bisnis ini, Bu? Kita punya rencana yang pertama tuh ingin mengembangkan produk unggulan dari Nam Skin Solution gitu ya. Dan yang kedua kita ingin ekspansi klinik supaya lebih luas jangkauannya. Semoga Binature Beauty Care kliniknya bisa muncul di mana-mana gitu ya, di berbagai daerah. Kemudian juga yang ketiga kita memperkuat personal branding kita sebagai praktisi kecantikan dan juga sebagai edukator ya, yang lebih mengedukasi masyarakat dalam bidang kesehatan dan kecantikan kulit wajah. Dan yang terakhir kita membuka kerjasama dengan pihak-pihak lain supaya klinik Binature Beauty Care ini serta Nam Skin Solution Skincare bisa lebih berkembang dan lebih dikenal, bahkan bisa lebih maju ke depan. Seperti itu. Kita udah selesai wawancara bersama Bu Narinya. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih juga dan senang hati. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll